skena tuh lagi sering banget masuk di kuping gue dan kelihatan gitu sama mata gue setiap kali gue scroll sosial media dan lagi ngeliat Twitter kayak gini. Gue sebenarnya pengen ngebahas, cuma udah malam gue rada ngantuk. Gue tidur dulu kali ya. It's time to sleep. Good night. Night everybody. Night. Iya, emang hanya 2. Bener. Nih, KTP gue. Setahu gue sih cuma gue, Iqbal, yang hanya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Alright. 37, 38. Alright. Good morning. Hai, gimana bobonya semalam? All good? Sweet dreams? Gue mau ngapain hari ini? Wait. Kopi dulu. Ngopi dulu guys. Beberapa hari lalu pas lagi karaoke, Om Neto ngasih ini. Poster gigs indie di tahun 90-an. Apakah semua band-band yang pernah eksis di tahun 90-an ini masih ada apa nggak? Ini betulnya tahun 97 ya. Posternya gue nggak tahu Om dapet dari mana. Kayaknya arsipnya beliau deh. Ini ada band-band yang bahkan namanya gue belum pernah dengar sih jujur. Ada Jasad, Rotten Corpse, Trauma, Hell Gods, Corporation of Bleeding, Homicide. Ini nama bandnya. Ini ada Parade Indie Label. I don't know. Tapi gue selalu penasaran sih sama term indie dan yang semalam sebelum tidur gue lagi scroll di internet. Kata-kata skena. Term yang kedengarannya familiar. Tapi kok meaningnya kayaknya beda dan makin kesini makin shifting ya. Kok artinya beda gitu. Tapi iya kan, maksudnya sesuatu kayak lu sering denger, lu sering terekspos. Tapi malah sekarang kata-kata skena ataupun indie itu tuh jadi sesuatu yang kayaknya tuh berubah gitu. Sering aja gitu denger kayak, wah abang-abangan paling skena. Oh iya deh yang paling indie. Gue jadi pengen tahu sih sebenarnya. Sarapan dulu tapi kali ya. Bigat Mi, si Mang Udin udah lewat belum? Ntar kalau ada mau ya. Alright, thank you. God bless Mang Udin tukang bubur ayam yang biasa lewat dekat rumah. Gue penasaran, gue kayaknya hari ini pengen ketemu sama, harusnya sih gue manggil beliau Om. Karena, setahu gue dia ini masih di circle-nya Om Desta, Om Vincent, Om Leo, bahkan Om Batman. Setahu gue sih mereka seumuran. Yang bisa tebak, gue kirimin. Nggak ada. Tebak aja. Yo! Ambil sarapan ya. Gue mau cerita deh. Jadi dulu tuh 2017 gitu pas gue lagi di US, gue waktu itu bikin band. Gue udah gak di band itu lagi by the way. Tapi waktu itu pas gue bikin band itu, tujuan gue adalah gue bikin sesuatu yang indie. Dalam artian sepengetahuan gue di tahun 2017 itu, term indie itu adalah sesuatu yang mendeskripsikan bagaimana di musik gitu ya. Di tahun 2017 gitu ya, itu adalah term yang digunakan ketika lo produksi musik sendiri and then distribusi musik sendiri, alias lo nggak bergabung atau didistribusiin sama major label.
itu buat gue definisi indie yang gue tahu waktu itu tahun 2017. Jadi band yang gue bentuk waktu itu, gue berpikiran bahwa apa yang gue buat itu adalah sesuatu yang indie. And then seiring berjalannya waktu, term ini nih jadi sesuatu yang jadi hinaan gitu, jadi ejekan. Terutama mungkin 2020 ke atas gitu ya. Ketika banyak orang yang bilang kalau kayak, dia masih paling indie, dia mah abang-abangan indie. Untuk merefer orang-orang yang secara taste musik gitu ya, atau mungkin film, atau mungkin fashion, itu nggak ngikutin mainstream. Karena emang setahu gua, dari hasil diskusi gua sama ibu waktu itu, ketika beliau di tahun 90-an dan lagi kerja di, 2000-an awal dan lagi kerja di hard rock, indie itu adalah term musik yang dipakai untuk band-band atau musisi-musisi yang musiknya itu tidak diterima secara luas sama masyarakat. Atau nggak masuk top 40 atau mainstream chart. Itu yang gue tahu tentang indie. Nah sekarang tuh term indie tuh kayak identik dengan senja gitu ya, kopi. Arti indie itu sebenarnya apa? Meaningnya apa? Apakah itu genre? Apakah itu cara lo melakukan sesuatu? And then setelah indie, muncullah si skena ini. Penasaran deh, skena. Bahasa apa lagi skena lo? Sekarang dengan lirik-lirik puitis, skena. Apa sih? Mau apa kalian ini? Hah? Dulu sih kayaknya skena tuh bukan sesuatu yang konotasinya negatif ya. Apalagi indie. Gue kayak harus ganti atasan. Tapi gue pengen mempertahankan celananya. Karena ini skena banget gak sih? Kayaknya karena celananya udah kayak gini, gue pengen coba ganti pakai ini. We'll see how it goes. Nah, kayaknya sih better ya sih. No, I'm not feeling it. No. Kayaknya warnanya udah bener putih. Tapi kayaknya long sleeve gak sih? Nah. Oke lah ya. Kenapa gue ribet banget hari ini? Udah ganti baju. Karena gue akan bertemu dengan salah satu, gue sih bilangnya dedengkot ya. Dan buat gue kayaknya Doski ini adalah abang-abangan skena. In a good way ya, bukan kayak abang-abangan skena ya. Nggak gitu, ini lebih yang kayak abang-abangan skena. Gimana sih artis skena dan label indie ini, terutama dalam bidang musik kali ya, bisa shifting dari generasi ke generasi dengan arti yang berbeda-beda. Semoga dia dengan sabar bisa menjelaskan ke gue ya. Alright, jewelry done. Gue mau bawa ini karena gue mau ngasih lihat ini ke beliau. Gue cabut dulu ya. Ingat, semua yang terekam tak akan pernah mati. Bye. Jim udah datang belum ya? Halo Mbak. Om Jimmy udah datang belum ya? Belum ya? Saya pesen dulu deh, minta Americano katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih, dedengkot. Nek, aku duluan ya. Aman, Om. Om apa Bang gua? Bang dong. Bang, oke. Om buat Batman aja. Khusus Om Leo dan Om Batman. Nah, yoi. Siap. Pesen dulu, Mbak. Mbak, tidak Amerika satu. Americano. Kita emang anti Amerika. Bang James, jadi sebenarnya gue pengen ketemu sama Bang James karena gue pengen ngasih sesuatu. Nih, gue dikasih tau sama Om Leo beginian. Anjir, Jakarta bawah tanah ini morbid noise. Nah, ini adalah poster Gigs tahun 90-an yang gue yakin juga mungkin lo pernah ada di sini, Bang. Bener nggak? Parade gue pernah nih. Nih, Parade Indie Label. Iya. Lo ngapain di situ waktu itu, Bang? Gue sama si Batman nih, band gue dulu namanya. Cuman nih yang masih yang awal-awal nih. Band gue kan Be Quiet dulu. Sama Om Batman? Iya. Oh, kalian pernah nge-band bareng? Dia vokal, gue main drum.
Ada Ekai, Asung. Jadi vokalnya 2. Jadi 90-an tuh sempat ngetren vokalis 2 gitu. Oke. Jadi tiba-tiba mainin apa HC-HC-an, bawain Beastie Boys tapi yang HC-nya terus Beastie Boys rapnya sekalian kali ya gitu. Band-band ini masih ada yang masih bisa gue dengerin nggak Bang musiknya? Ini sih Siksa Kubur masih banyak banget albumnya sampai sekarang. Purgatory kayaknya udah nggak aktif, tapi ya Jasad masih ada, Trauma sampai sekarang masih aktif lah dia. Iya. Hell Guts, ini cewek vokalisnya. Tapi dulu kalau gue manggung sama dia, misalnya ke toilet tuh, cewek kece banget. Panjang gitu rambutnya kan, masuk, terus keluar udah corpse paint gitu. Anjir, siapa nih ngotot Hell Guts, nyanyi. Kece banget. Bang, gue mau bahas ini dong nih, Poster Cafe. Ini tuh kalau gue ngomongin 90-an sama Om Batman, sama Om Leo, mereka tuh selalu nyebut Poster Cafe, Satria Mandala. Jadi dia kayak kafe, dia panjang gitu ininya. Dia tuh di Satria Mandala itu. Museum Satria Mandala nih? Jadi kalau lo ke Satria Mandala, kan ada ini ya, ada gedung Satria Mandalanya tuh ya. Terus ada jalanan yang menurun. Nah dulu di situ ada Poster Cafe. Nah, dia turun ke bawah. Terus di situ pertama kali ini yang selektor gitu. Jadi DJ-nya mainin yang indie gitu. Nah, kayak gitu. Jadi lu misalnya di jalan terus ketemu, terus ngeliat outfitnya, sih lu pasti Fugazi lu ya gitu ya. Pasti lu suka Fugazi ya gitu. Saya kayak gitu ketemunya, wow, temennya kayak gitu. 90-an awal-awal itu sampai segitunya gitu. Itu apakah awal mula lahirnya skena? Gue penasaran banget ya sama konsep skena dan konsep indie. Karena kayaknya di generasi gue, dua terms ini tuh kayaknya artinya beda sama apa yang lu pernah ini Bang di 90-an gitu. Gue malah tahu skena itu dari dosen gue. Gue lagi bikin TA gue, lukisan. Ini underground kan, skena maksud lo kan. Dia itu yang pertama kali ngomong skena yang gue tahu ya, ke pendengaran gue. Tongkrongan kan, iya benar tongkrongan. Jadi skena itu tongkrongan sebenarnya. Kalau 90-an yang skena yang paling gedenya gitu ada nggak? Skena paling gede tuh kayak kalau 90-an itu kan mencar-mencar ya. Jadi... Oh jadi maksudnya sesuai apa? Genre musik? Sesuai... Kalau gue sih lagi... Wah. Terima kasih. Tidak Amerika ya? Tidak Amerika. Lanjut. Skena 90-an yang gede. 90-an nih gini. Gue kan skenanya ibaratnya, kalau disebut skena ya, skenanya gue anak-anak Cikini nih. Anak IKJ lah. Art School. Nah ini biasanya musiknya hibrida nih. Dicampur-campur. The Smith tapi dikasih rush dikit gitu. Aneh ya. Dan jadi The Sastro. Kan kayak gitu kan bunyinya. Kayak gitu. Terus kalau enggak kayak si Death Rockefeller tuh. The Doors. Basicnya kayak The Doors nih ya. Siapa Death Rockefeller? Bang Opal? Opal. Iya kan. Tengik banget kan orangnya kan. Kayak The Doors tapi gitarisnya slash abis kan. Gitu. Di blend jadi-jadi aja gitu. Upstairs apa? Ya upstairs lebih berantakan lagi kan. Ya Flock masuk, Stone ada, Iggy ada gitu ya. Apaan aja yang kita suka ada. Joy Division pasti gitu kan. New order dikit gitu. Om, gue pengen nanya ini sih sebenarnya tentang term, ini kan skena nih. Gue sekarang pengen coba nanya tentang term indie. Indie tuh apakah sebuah genre? Indie itu apakah sebuah cara distribusi musik lo? What is indie? Karena sekarang termnya tuh beda banget. Ya, yang gue tahu, indie tuh udah kayak, wah ini soundnya indie banget. Ini sebenarnya indie tuh apa sih? Sebenarnya indie itu kan emang distribusi sebenarnya, independen kan. Iya, gue tahu juga independen. Gitu. Tapi ya sih sekarang ini banyak juga Bang, maksud gue yang muncul yang kayak, wah dia masih paling indie. Karena menolak untuk mendengarkan musik-musik top 40 atau yang pop. Yang mainstream gitu. Itu pasti ada. Itu dari dulu emang ada yang kayak gitu ya? Ada. Kayak, oh enggak, gue khusus mendengarkan band-band yang lo semua nggak tahu gitu. Iya, gue juga pernah. Tapi kan ada juga Bang, maksudnya orang-orang yang mungkin mereka secara taste emang pengen berbeda dan tidak terpuaskan gitu dengerin apa yang ada di TV. Lalu akhirnya menjadi judgmental. Itu kan yang disebut namanya polisi skena. Yang disebut kayak, selera lu mah nggak lebih bagus dari selera gue Bang. Ada dong orang-orang kayak gitu. Polisi skena biasanya bukan anak band. Oh gitu? Iya. Kalau anak band harusnya dia nggak judgmental dong? Itu kalau judgmental kan masalah sikap aja gitu. Mungkin dulu gue akan begitu gitu. Dulu gue emang sering misalnya lagi makan, tak. Musiknya nggak enak. Kayak nggak enak gitu kan. Terus
ini makan di sini makanannya enak tapi musiknya pemusnah selera. Gua Waduh, gitu. tapi selera tuh sebenarnya bukan sesuatu yang bisa didebat dong. Nggak bisa lah. Soalnya gue pernah baca kalimat gitu bang, apa? Nggak ada musik yang jelek, ada selera kita yang berbeda. Setuju? Oh, iya, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Main-main ntar ke kantor Vindes ngobrol. Saya. Sama Om Batman sama Om Leo lagi. Aku suka malam kalau gitu. Iya sih. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan kegelisahan gue. Assalamualaikum. Skena. No. Ini mumpung gue masih fresh, obrolan sama Om Jimmy yang luar biasa banget hari ini. All the best always, terbaik. Hugs kalau kata Om Leo. Gue mau browsing dulu tentang si skena musik tadi yang dibahas. Terutama tentang si poster cafe Satria Mandala. Itu tahun 90-an, udah gak ada juga tempatnya sekarang. Coba ya. Iqbal jorok banget, dari luar gak ganti baju dulu. Iya, well, bentar. Memori indah poster cafe. Artikel musik indie. 3 band poster cafe yang ngebentuk skena musik. Bahkan ada videonya juga, Legenda Poster Cafe Jakarta. Sesuai sama dugaan gue kan, bahwa skena dan indie itu sebenarnya adalah 2 term yang lahir secara natural. Dan awalnya nggak punya konotasi negatif di situ. Itu sebenarnya cuma caranya menggambarkan sebuah tongkrongan dan sebuah cara bermusik dan berkarya gitu. Si poster cafe ini ternyata ada di film 90-an yang berjudul Cul-de-sac. Ini sih kayaknya gue one day akan ngulik dan ngebahas tentang film-film 90-an. BTW banyak banget informasi yang gue dapetin dari Om Jimmy Multazam. Bang Jimmy. Dia gak mau dipanggil Om. Banyak banget informasi yang gue dapet. Bahkan ada beberapa nama atau beberapa nama musisi, nama band, nama gigs, dan informasi-informasi lainnya tadi yang baru pertama kali gue denger di kuping gue dan jadi catatan untuk gue bisa kulik poster. Gue punya pertanyaan, cuma kayaknya gue mesti ganti baju dulu. Jangan masuk! Kalau menurut Bang Jims, term skena sama indie itu tuh udah ada gitu dari tahun 90-an. Atau bahkan mungkin dari 80-an gitu tadi dia nyebutnya kalau nggak salah. Tapi dulu memang disebutnya kan bukannya skena kan, disebutnya tuh scene. Kalau ngomongin scene, berarti sebenarnya nggak melimitasi cuma sampai di musik dong ya. Maksudnya kita punya car scene, ada fashion scene dan segala macam. Berarti harusnya si skena itu emang luas banget cangkupan meaningnya gitu loh. Dan ini bikin gue wondering juga sih, kalau menurut Bang Jim, skena itu secara harfiah sebenarnya adalah tongkrongan. Sebuah kolektif yang dibentuk dari individu yang punya pemikiran yang sama, cara berbuat yang sama, punya taste atau mungkin interest yang sama. Sampai akhirnya terbentuklah si skena ini karena mereka sering berkumpul di sebuah tempat. Sampai akhirnya mereka jadi dikenalnya dengan skena ini gitu. Gue jadi mikir aja sih, kalau zaman sekarang kan tempat nongkrong makin banyak. Apakah itu juga berpengaruh ke jumlah skena yang juga makin banyak? Karena berarti akan makin banyak kan tongkrongan-tongkrongan gitu. Apalagi di Jakarta gitu ya, as we all know. Dan kenapa musik yang lebih banyak dibilang skena musik, skena indie, dan lain-lain. Dan kalau menurut Bang Jimmy, yang tadi gue tangkap dan gue garis bawahi, menurut beliau sih, skena will never die. Bahkan ketika ada orang yang pengen anti skena atau nabrakin interestnya dengan skena atau sesuatu yang lagi tren ini, itu justru akan memunculkan skena-skena baru. Ya mungkin akan lebih kecil gitu ya ruang lingkup si skenanya, tapi nggak akan mati. Mungkin ini kali yang pernah disebut sama Om Leo sebagai subkultur juga kali ya. Begitupun juga dengan term indie gitu. Sesuatu yang makin kesini, meaningnya juga makin berubah. Berarti sebenarnya memang real kata skena dan indie itu bukan kata-kata yang punya konotasi negatif sih. Tentang bagaimana lu menggunakannya dan bagaimana kita bisa berada dalam konteks apa gitu sih 2 kalimat ini ketika diucapkan. Jadi jangan selalu marah kalau ada yang bilang lo abang-abangan skena atau abang-abangan paling indie. Mungkin itu juga bisa jadi tempat
atau sesuatu buat kita introspeksi. Kalau mungkin kita emang nggak boleh sejudgmental itu sih. Nggak ada hal yang jelek, yang ada selera kita yang berbeda. Menarik sih. Tapi ya gue beneran penasaran deh. Kalian apa yang muncul di kepala kalau disebutin kata skena ataupun indie? Coba tulis di komen di bawah, gue penasaran, gue pengen banget tahu. Gue mau tidur duluan karena banyak banget informasi yang hari ini didapetin dari Bang Jimmy. Gue mau coba memprosesnya sambil gue merem. Terima kasih Bang Jimmy Multazam yang sudah memberikan banyak ilmunya hari ini. Now it's time to sleep. Gue duluan, silakan kasih tahu komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirin kalau ada kata skena dan indie. Intinya Abang Teta Skena, saya tidur dulu.